Indonesia, kebanggaan kita, tumbuh besar bersama negeri tercinta. Pupuk Indonesia, kami selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk insan pupuk Indonesia. Kembali lagi di program Pioneer. Mungkin ada yang heran nih ya, kok beda lagi hostnya nih. Iya, ini salah satu program dari Pioneer yang selalu menghadirkan hal-hal yang baru. Salah satunya host yang baru, juga narasumber yang baru. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Dan juga ada, saya nggak sendiri, nanti ada partner saya, host yang akan memperkenalkan juga nih, gitu. Yang belum tahu, nama saya Fajar Siddiq Hidayatullah dari Kompartemen Operasional SDM. Dan saya juga nggak sendiri, boleh dong Mbak gimana kenalkan? Oke. Waduh. Cek sound dulu Mas Fajar. Aja udah, waduh udah bagus. Merdu ya, Iya. konsisten suara di do. Pasti ikutin Indonesian Idol ini ya. Oh iya. Oh enggak ya? Iya, saya Dara Fiza Amelia dari Kompartemen Portofolio Bisnis. Hari ini dikasih kesempatan untuk nemanin Mas Fajar nih. Ya, hari ini kita kedatangan Ibu Kuntari. Halo Ibu. Selamat sore Ibu Tata. Selamat sore Ibu. Tunggu dulu, mau nanya dulu, Bu Tata atau Bu Kuntari nih kita manggilnya? Biasanya kamu manggil aku apa? Bu Tata. Oke. Ibu izin Bu, saya di sini dulu Bu, nanti lanjutin kerjaan. Langsung tegang ya. Iya, Bu boleh izin cuti. Boleh. Oh, catat Mas. Oke, siap. Ibu belum berubah pikiran. Oh iya. Ibu apa kabar Ibu? Baik, Mas Fajar, Dara. Iya, baik. Ibu. Oh, Alhamdulillah baik. Ya tadi kita lagi ngomongin Ibu, jadi Fajar sama Dara lagi ngomongin tentang tahun baru nih Bu. Kan Ibu tadi banyak banget tadi tuh di spoiler sama Mbak Dara nih terkait profesi dan segala macamnya nih. Nah itu gimana ngimbangin dengan, apalagi kita memperingati Hari Ibu nih Bu. Ibu sebagai sosok ibu, mungkin gimana pendapat Ibu atau rencana apa nih di tahun baru ini gitu? Saya sih biasanya kalau tahun baru memang cuma kumpul sama keluarga aja, nggak ada sesuatu yang apalah gitu ya, apa harus liburan kemana itu enggak, karena anak-anak saya kebetulan udah gede-gede, jadi saya nggak ada lagi tuh tadi yang diceritain Dara harus packingin anak-anak gitu, enggak, paling cuma nyiapin koper ini satu-satu, siapin sendiri untuk sekian hari dah gitu. Tapi itu memang saya biasanya kayak gitu sudah dari anak-anak kecil saya biasakan seperti itu. Jadi saya nggak pernah kalau ibu-ibu itu kadang-kadang sibuk menemani anaknya belajar dan menemani anaknya les, semua anaknya dileskan A dan B dan C, saya nggak kayak gitu. Jadi anak saya biarkan belajar mandiri dari mulai kecil gitu biasanya. Jadi kalau hari ibu pun anak saya ya paling cuman ngucapin gitu aja, nggak ada sesuatu yang spesial atau gimana karena buat mereka ini menurut mereka lah ya, buat mereka saya sebagai ibunya adalah special everyday. Wah, gitu kata Ini dia, pelajaran banget buat saya nih. Itu menerapkan pola kemandirian kepada anak-anak ya Bu, tapi tetap dimonitor ya Bu ya. Iya, karena kan saya kerja, jadi nggak bisa juga aku antar jemput anak sekolah, nungguin belajar dan seterusnya, itu kayaknya sesuatu yang tidak mungkin. Jadi memang dari kecil kita ajarkan mandiri. Wah, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan ibu loh, bisa menerapkan kemandirian ke anak-anaknya. Karena nggak semua anak bisa terima loh Mas Fajar. Bener banget itu, nggak semua anak bisa terima. Bener banget. Nah, terkait Sri Kandi nih, kayaknya kita hari ini mau ngulik-ngulik terkait Sri Kandi nih ya Mas Fajar ya. Ini bertepatan banget sih. Tadi kan Hari Ibu nih, banyak profesi yang Bu tata. Bener nih. banget. Nah kan apalagi Bu, jadi kan kita tahu nih Bu, di tahun 2020, 2021 itu pandemi COVID-19 melanda Indonesia bahkan dunia gitu. Pasti sebagai sosok ibu menjadi lebih aware, lebih pusing. Begitu juga sebagai sebagai tadi berbagai macam profesi yang ibu itu gimana tuh Bu untuk menghadapi itu semua Bu? Ya memang pada awal tahun 2020 ya kita baru mulai pandemi, itu memang semuanya mengagetkan, tidak hanya buat saya kali ya, tapi bagi semua orang yang ada di dunia ini gitu ya. Semua pada bingung apa yang terjadi, pada semua langsung memprotek dirinya, gimana minum vitamin segala macam ya nggak sih? Benar nggak? Semua vitamin dibilangin minum ini dan semuanya itu minum, bener kan? Terus orang pada nggak boleh keluar rumah, semua awal-awal itu 3 bulan. Saya ingat banget
pada waktu itu mungkin 3 bulan sampai 6 bulan, saya lupa deh, 3 bulan apa 4 bulan pertama saya sama sekali nggak ketemu sama Bapak. Jadi pada waktu itu Bapak sedang tugas di Petrokimia Gresik, saya ada di Jakarta karena saya juga tugas di Jakarta. Jadi saya memang biasanya kalau Sabtu Minggu emang itu waktunya untuk keluarga ya. Jadi saya nyusul Bapak ada di mana gitu. Jadi karena nggak boleh waktu itu, nggak boleh nyusul, nggak boleh kemana, ya udah sampai Lebaran pun saya video call aja gitu ya, pakai Zoom gitu. Itu benar-benar sedih banget loh kayaknya. Ya gitu, terus Bapak baru datang setelah hari keberapa Lebaran karena memang udah mulai boleh tuh, itu kejadian gitu ya. Terus kemudian sedikit demi sedikit pada waktu mulai menyesuaikan ya. Awalnya memang serba bingung, tapi lama-lama sudah mulai bahwa semua kegiatan kita mulai dengan online. Kemudian sudah mulai ada Zoom. Nah, setelah ada Zoom itulah mulai kesibukan kita nggak terkira gitu ya. Dari pagi kalau kita ke kantor, start meeting itu biasanya jam 8, selesailah jam 5 gitu ya. Ada lah kadang-kadang meeting malam, tapi biasanya hanya 1-2 kali. Tapi setelah itu kayaknya hampir setiap hari, kadang mulai jam 7.30 sampai jam 12 malam pun kadang-kadang kita masih Zoom, dan kita duduk benar-benar duduk di depan meja kerja itu yang sampai sampai tulang punggung sini tuh rasanya aduh gimana ya gitu, kayaknya pengen, kalau kata Bu Tina dulu, cari tukang pijit apa gimana. Tapi pandemi juga ya Bu, jadi nggak bisa ya. Nggak bisa kan, mau Iya, pijit bener. nggak bisa. Jadi yang ada adalah Mbak tolong dong dipijit. Kan selalu takut kan, jadi pakai minyak kayu putih. Ingat banget deh, semua minyak kayu putih langsung dibalurin kalau badan rasa nggak enak, terus langsung minum obat dan seterusnya. Pokoknya semua vitamin kita minum. Tapi lama-lama setelah itu kita mulai melakukan penyesuaian. Namanya juga manusia ya, kita adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi. Jadi lama-lama kita melakukan penyesuaian dari mulai cara berkantor ataupun bekerja, kemudian cara berorganisasi, semua kita sesuaikan. Jadi saya betul sekali kata Dara, selain saya ketua Sri Kandi, saya juga kebetulan ketua PKPKT sekarang, itu pun juga semua kita sesuaikan. Saya juga nggak bisa tiba-tiba harus ke Bontang ataupun waktu itu misalkan ke Gresik, itu nggak bisa. Jadi yang saya lakukan adalah misalkan harus melakukan pertemuan dengan ibu-ibu dan sebagainya, ya sudah kita menggunakan media online.